Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semua yang ada. Demikian bunyi firman Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Sebuah pernyataan yang cukup menarik yang dituliskan oleh Rasul Yohanes ya. Dituliskan oleh Yohanes kembali mencatat apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus selama dia masih ada bersama-sama dengan para muridnya ya. Dalam sebuah pengajaran Yesus, ini pengajaran yang cukup panjang ya pada pasal yang ke-10 ini. Tetapi pada bagian yang telah kita baca tadi ya, pada ayat yang ke-10, Yesus sementara menyatakan sebuah pernyataan yang cukup jelas. Dan dia menunjukkan ada dua macam pelayan. Ya. Ada dua macam gembala. Dua macam orang pelayan atau gembala yang datang kepada umat Tuhan, yang datang kepada jemaat Tuhan. Haleluya. Ada dua macam orang yang datang yang bentuknya adalah pelayan, bentuknya adalah gembala. Mereka datang kepada umat Tuhan, lebih khusus pada waktu itu adalah Israel. Ya. Tetapi ini adalah gambaran tentang pelayan-pelayan Tuhan yang datang kepada umat Tuhan. Bagaimana keadaan pelayan-pelayan itu ya. Dan inilah yang digambarkan Yesus. Ada yang pertama namanya pencuri, tetapi yang kedua adalah namanya Yesus Kristus sebagai gembala yang baik ya. Dan Yesus bilang begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tentunya menjadi pertanyaan bagi kita semuanya adalah, apa sih pencuri itu? Haleluya. Apa sih pencuri yang dimaksudkan oleh Yesus ini ya? Kenapa Yesus bilang begini? Pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya. Apa sih yang dimaksudkan dengan pencuri ketika Yesus berbicara? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, coba kita lihat pada ayat yang pertama dan yang kedua. Ya. Ayat yang pertama dan kedua firman Tuhan bilang begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ya. Jadi ini Yesus pertama menggambarkan pencuri adalah seorang yang datang kepada domba itu, yang datang kepada umat Tuhan, yang datang kepada jemaat Tuhan itu, datang dan mau melayani. Sebab nanti pada ayat-ayat berikutnya, mereka adalah gembala-gembala ya, mereka adalah gembala. Mereka datang dan mau menghampiri umat Tuhan, mau datang dan menghampiri jemaat Tuhan, tetapi mereka tidak melalui aturan atau mereka tidak melalui pintu. Haleluya. Mereka tidak melalui pintu ya. Firman Tuhan bilang begini. Mereka datang tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok. Jadi ini adalah jenis atau model pelayan yang datang kepada umat Tuhan tetapi mereka tidak mau mengikuti aturan ya. Mereka suka dengan aturan sendiri ya, bahkan melanggar aturan. Mereka mau menjadi pelayan, mereka mau melayani Tuhan. Mereka datang kepada umat Tuhan melayani Tuhan, melayani jemaat, melayani umat Tuhan, tetapi mereka tidak taat kepada aturan Tuhan. Amin. Mereka adalah pelayan-pelayan, mereka adalah gembala-gembala, tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak mau tunduk kepada aturan Tuhan. Mereka tidak mau tunduk kepada pemilik domba ini. Ya. Mereka hanya mau mengikuti aturan mereka. Mereka datang dan memanjat tembok. Ya. Haleluya. Dan berikutnya, coba kita bandingkan dengan ayat yang ke-7. Ya.
Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Yesus bilang, akulah pintu ke domba-domba itu. Artinya mereka yang tidak taat atau mengikuti aturan Tuhan, sekalipun mereka adalah pelayan, tetapi mereka pencuri. Amin. Sebab pintunya jelas. Yesus bilang, akulah pintu kepada domba-domba itu. Artinya hanya melalui Yesus saja seorang dapat dikatakan pelayan. Haleluya. Hanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemilik domba itu, seorang bisa dikatakan pelayan. Kita mau melayani Tuhan, amin. Haleluya. Kita semua umat Tuhan, kita semua orang percaya kepada Tuhan. Ketika kita dipanggil, dipilih menjadi milik Kristus, ketika kita percaya kepada Dia, kita memiliki satu tugas yang sama. Baik mereka yang bersekolah Alkitab, baik mereka yang menjadi pendeta, atau penginjil dan sebagainya, atau ke jemaat saja, jemaat awam maksudnya, kita memiliki satu tugas yang sama, melayani. Haleluya. Kita punya satu tugas yang sama, melayani. Dan seorang pelayan ketika melayani Tuhan, dia harus tunduk kepada aturan Tuhan. Amin. Dia taat kepada aturan yang dibuat oleh Tuhan. Nah, pencuri adalah orang yang tidak suka dengan aturan. Dia suka dengan aturannya sendiri. Haleluya. Ini model pencuri ya. Dan coba lihat ayat yang kelima. Selanjutnya siapakah pencuri itu? Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Saudara perhatikan ada kata yang cukup menarik. Suara orang asing. Lalu ya, kalimat ini coba perhatikan. Suara orang asing. Pada bagian ayat yang 10 telah kita baca tadi, Yesus bilang, akulah gembala. Haleluya. Yesus adalah gembala yang baik ya. Dia menyatakan akulah gembala yang baik. Lalu dia bilang ada suara asing. Artinya apa? Ada yang sementara mengajar, ada yang sementara mendidik, ada yang sementara menjadi pelayan Tuhan. Tetapi dia sementara menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan ajaran Tuhan. Amen. Dia sementara menyampaikan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain. Mereka mengaku mau melayani Tuhan, tetapi pertama mereka tidak taat kepada aturan, mereka tidak mengikuti aturan Tuhan, melanggar aturan Tuhan, dan berikutnya karena melanggar, mereka suka menyampaikan sebuah ajaran yang lain. Haleluya. Itulah sebabnya firman Tuhan Rasul Paulus bilang, dan dialah yang memberikan baik nabi-nabi, rasul-rasul, pengajar, guru-guru, gembala-gembala. Untuk apa? Untuk memperlengkapi jemaat Tuhan bagi pekerjaan pelayanan. Artinya seorang yang terlibat dalam pekerjaan pelayanan harus diperlengkapi. Amin. Sehingga dia tidak menyampaikan suara asing. Amin. Simpelnya, misalnya kita umat Tuhan, kita ada di luar sana. Tiba-tiba ada seseorang bertanya kepada kita tentang iman kita. Misalnya, bertanya tentang iman kita. Kalau kita tidak mengenal dengan baik iman kita, kita pasti akan menyuarakan sesuatu yang lain. Haleluya. Amin. Ada yang datang dorang tanya, bilang, siapa so Yesus itu? Tuhankah dia atau nabi saja dia? Kalau orang Kristen yang tidak tahu dengan benar siapakah dia, ketika dia mulai bimbang, dia akan berkata, ya mungkin dia nabi. Haleluya. Ajaran yang lain, suara yang lain.
Tetapi lebih khususnya kepada seorang pelayan yang demikian, pelayan yang datang kepada umat Tuhan. Suara yang lain ini bisa berarti sebuah pengertian yang salah tentang kebenaran. Haleluya. Dia salah memahami firman, salah memahami kebenaran, lalu dia menyampaikan sesuatu yang beda dengan maksud Tuhan. Suara yang lain. Haleluya. Nah, dan berikutnya, suara yang lain itu, coba kita bandingkan dengan 1 Korintus 15 ayat 19. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Gini maksudnya. Mereka ini adalah mengajarkan orang untuk berharap kepada Yesus hanya dalam perkara-perkara duniawi. Amin. Akhirnya orang mulai percaya dan berharap kepada Tuhan, berharap kepada Yesus hanya untuk masalah makan, minum, pakai, dan gaya. Haleluya. Akhirnya jemaat mereka mulai percaya, beriman sungguh kepada Tuhan. Karena apa? Mereka berpikir hanya tentang makan, minum, pakainya saja. Mereka setia kepada Tuhan karena berpikir supaya saya diberkati. Amin. Bukankah ini suara asing yang mempengaruhi umat Tuhan? Jemaat setia memberi karena dia berpikir supaya saya diberkati. Itu saja pikirannya. Dia melakukan ini dan itu karena berpikir supaya saya diberkati. Itu saja yang ada di dalam pikirannya, yang ada di dalam hatinya. Makanya Rasul Paulus bilang begini, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kenapa? Karena kedatangan Yesus itu bukan hanya untuk hidup ini saja, amin. Bukan hanya untuk makan, minum, pakai saja, tetapi untuk keselamatan kita. Amin. Dan suara yang asing mengajarkan orang untuk berharap kepada Tuhan untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Suara yang asing mengajarkan ini dan itu, tetapi ujung-ujungnya adalah supaya orang percaya bahwa dia pasti diberkati saja. Dia diberkati dan dia diberkati. Jadi setiap hari dia percaya saya akan diberkati, saya diberkati. Setiap perkataannya saya diberkati. Apakah itu salah? Tidak salah. Amin. Itu tidak salah. Tetapi kalau pengharapan kita kepada Tuhan hanya supaya kita diberkati, kita paling malang. Karena kita kehilangan hal yang paling besar. Kita kehilangan hal yang paling utama dari kehadiran Tuhan, yaitu keselamatan jiwa kita. Amin. Kita kehilangan hal-hal yang lebih besar, yaitu apa gunanya kita. Kita kehilangan hal yang lebih besar, itu bagaimana kita memberi, bagaimana kita menjadi Kristen, bagaimana kita melakukan sesuatu kepada orang lain. Yang kita berpikir adalah bagaimana saya mendapatkan. Kita lupa bagaimana saya menjadi sesuatu. Haleluya. Dan itu datang dari suara-suara asing. Orang yang salah mengajarkan firman. Berikutnya, suara-suara seperti itu pertama kali terjadi di Taman Eden. Mengaburkan kebenaran. Ketika iblis datang kepada Adam dan Hawa, apa yang dia bilang kepada Hawa? Tentulah kamu boleh memakan buah itu kan? Ya kan? Amin.
Firman Tuhan bilang jangan, tetapi iblis bilang apa? Tentulah Tuhan Allah berkata bolehlah kamu makan buah itu. Jadi dia mulai apa? Menyisipkan pemahaman yang salah. Dia mulai menyampaikan firman Tuhan, tetapi dia mulai menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan maksud Tuhan. Amin. Tentulah Tuhan Allah berkata. Artinya apa? Dia menyampaikan ini suara Tuhan, tetapi suara Tuhan yang disampaikan beda. Amin. Mengaburkan firman Tuhan. Inilah suara-suara asing itu. Dan tujuan mereka apa sih sebenarnya? Sudah jelas Yesus bilang, mereka datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Amin. Kita menjadi umat Tuhan akhir zaman tidak gampang. Haleluya. Kita menjadi jemaat Tuhan akhir zaman tidak gampang. Karena kita harus belajar untuk tidak hanya lagi menerima dan menerima saja. Kita harus belajar dan memahami Alkitab kita. Haleluya. Kita belajar untuk memahami Alkitab kita. Sehingga kita memiliki filter yang benar. Dan kita tahu apa kata Allah di dalam firman-Nya. Haleluya. Mereka datang apa? Mereka hanya datang untuk mencuri itu apa? Mereka ingin mengambil sesuatu yang baik di dalam umat Tuhan. Mereka mencuri sesuatu yang baik yang ada di dalam persekutuan jemaat Tuhan. Jadi pekerjaan pencuri itu begitu. Pekerjaan pencuri yang dimaksud adalah mencuri sesuatu yang baik yang ada di dalam umat Tuhan. Mengacaukan umat Tuhan. Haleluya. Apa yang baik di dalam umat Tuhan? Yang baik itu pertama, persekutuan. Haleluya. Pencuri, dia mau merusak persekutuan itu. Persekutuanmu dengan Tuhan, persekutuanmu dengan sesama umat Tuhan. Itu yang diliriknya. Itu yang mau dicuri dari tengah-tengah jemaat Tuhan. Haleluya. Kalau saudara mendengarkan ajaran yang merusak hubunganmu dengan sesamamu, perhatikan, itu suara asing. Haleluya. Kalau engkau mendengarkan sebuah ajaran yang datang kepadamu dan merusak hubunganmu dengan Tuhan, itu ajaran asing, itu suara asing. Berikutnya apa? Pasti tujuan dari semuanya itu adalah sekali lagi kebinasaan jiwa kita. Amin. Yesus bilang begini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Artinya apa? Pencuri itu datang supaya membinasakan atau merusakkan hidup kita. Hidup kita itu apa? Hidup kita di dalam hubungan dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan sesama kita umat Tuhan. Amin. Iblis itu datang menawarkan segala sesuatunya, itu satu yang dia mau lirik. Satu yang dia mau lirik itu apa? Jiwamu. Haleluya. Dia lirik itu jiwamu. Apakah saudara pernah melihat orang yang meninggalkan Tuhan tetapi tetap diberkati? Ada pernah lihat? Sedangkan Anda sudah setia, tetapi seakan-akan kok tidak kaya-kaya saya. Dia meninggalkan Tuhan kok segar-segar, sehat. Amin. Iblis melirik jiwamu. Dia merusak hubunganmu dengan Tuhan dan merusak hubunganmu dengan sesama. Itu pekerjaan pencuri. Dan perhatikan coba pada ayat yang ke-12 dan 13. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu
bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Tujuannya yang berikut adalah dia membinasakan kita. Kenapa? Karena tidak ada tanggung jawab pada dia. Haleluya. Merusakkan hubungan kita. Kenapa? Karena tidak ada tanggung jawab pada pelayan seperti itu. Dia tidak ada tanggung jawab. Dia tidak berpikir tentang bagaimana mengumpulkan domba-domba ini. Dia tidak pernah berpikir bagaimana merawat, bagaimana membebati yang luka, bagaimana menyembuhkan yang sakit. Tidak ada pikiran pada dia. Yang ada adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan bagi dia tidak ada tanggung jawab. Haleluya. Mereka tidak punya tanggung jawab. Karena tidak ada tanggung jawab itulah domba-domba itu ada dalam bahaya. Tetapi Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekarang gantian Yesus. Dia datang sebagai pelayan yang benar itu, sebagai gembala yang benar itu, gembala yang bertanggung jawab dan memberikan nyawanya. Haleluya. Karena tanggung jawabnya, dia memberikan hidup yang kekal. Kita dapat membedakan pelayan yang benar dan pelayan yang salah dari sini. Pelayan yang benar, dia bertanggung jawab. Haleluya. Pelayan yang benar, dia taat kepada aturan. Pelayan yang benar, dia memperhatikan hidup atau rohani daripada umat Tuhan. Dia tidak sekedar melayani. Haleluya. Pelayan yang benar, dia berkorban. Itulah yang dicontohkan oleh Yesus. Kita bersyukur hari ini kita memiliki hidup yang kekal karena ada seorang gembala yang benar. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan, hidup yang penuh dengan kepastian karena ada seorang pelayan yang benar. Hari ini dia telah menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menjadi pelayan. Amin. Kita mungkin tidak pergi sekolah Alkitab. Kita mungkin tidak pergi sekolah teologi. Tetapi dengan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita belajar menjadi pelayan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Pelayan yang taat kepada Kristus. Pelayan yang menciptakan hubungan dengan Kristus. Pelayan yang tahu ketika melayani Tuhan, dia tidak hanya untuk kepuasan dirinya, tetapi bagaimana untuk membangun umat Tuhan. Haleluya.